Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami tahu, kami percaya ini semua karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Berkati yang mendengar, berkati yang menyampaikan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang krisis iman. Mari kita melihat di dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Lukas 18 ayat pertama sampai 8 dikatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Haleluya. Krisis itu menceritakan tentang keadaan yang genting. Kita tahu tentang krisis energi. Wah, kalau ini terjadi berdampak langsung pada masyarakat, lampu bisa padam, mobil bisa tidak berjalan, pabrik-pabrik pun bisa berhenti, dan lain-lain. Ini yang berdampak luas dan berdampak langsung kepada masyarakat. Krisis pangan juga begitu. Semua berdampak langsung pada masyarakat. Dan kalau masyarakat lapar, itu sikonnya sangat berbahaya. Krisis moral. Kita tahu artinya sudah tidak bermoral. Melakukan pelanggaran secara moral sudah tidak tahu malu lagi. Contoh di dalam Roma 1 ayat yang ke-26 sampai 32. Roma 1, 26 sampai 32 dikatakan, "Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-menyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal sedemikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi, amoral itu tertular kepada yang lain. Ya. Nah, dampaknya juga kita melihat di dalam rumah tangga. Kalau sebuah rumah tangga, baik suami atau istri yang tidak bermoral, maka kita melihat perpecahan dalam rumah tangga terjadi, krisis rumah tangga, dan dampaknya sangat luas. Bukan hanya suami istri, tapi dampaknya juga kepada anak. Ya. Krisis ekonomi, kemerosotan dalam kegiatan ekonomi, dan ini bisa berdampak pada negara yang bersangkutan. Lebih parah lagi, krisis global. Ya. Ini krisis yang melanda seluruh dunia. Ya. Seluruh sektor perekonomian dalam dunia ini. Dan berdampak terhadap sektor-sektor yang lain. Nah, seluruh krisis yang tadi sudah saya sebutkan, itu berdampak langsung sehingga terasa akibatnya. Terasa, ya, kalau antar negara berperang, rakyatnya mengalami dampaknya. Krisis akibat peperangan, seperti sekarang kita melihat rakyat yang merasakan. Ya. Nah, para penyelenggara pemerintah biasanya mencari dengan sungguh-sungguh apa penyebabnya sehingga terjadi krisis. Ya, kalau perang, nggak usah dicari, saudaraku ya. Ya, seharusnya ada gencatan senjata, ada perdamaian, sehingga negara masing-masing bisa dipulihkan. Ya. Tapi kalau krisis ekonomi lokal di negara tersebut, para pemimpin, para pemangku jabatan berusaha mengatasinya. Bagaimana supaya rakyat yang dipimpinnya tidak terdampak. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, di dalam Lukas 18 tadi, kita melihat Tuhan sudah memberitahukan ya, bahwa nanti waktu menjelang kedatangannya Tuhan, itu akan terjadi krisis iman. Ya. Krisis iman bukan berdampak hanya di dalam dunia, tapi dampaknya sampai kekal. Sampai kekal. Tadi kita sudah melihat, saudaraku, perumpamaan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini hebat, saudara. Kalau ada manusia tidak takut akan Allah, ini sudah hebat, saudara. Terus dibandingkan dengan seorang janda yang lemah, yang tidak berdaya. Kita bisa membayangkan sikon si janda ini bagaimana menghadapi penguasa yang tidak takut akan Allah dan tidak takut kepada seorang manusia pun, gak takut kepada siapa, saudaraku. Ya. Ini sangat-sangat riskan, sangat-sangat berbahaya bagi si janda ini, saudaraku. Ya. Dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang normal,
Apa mungkin janda ini bisa memenangkan ya apa yang dirindukan, apa yang diharapkan? Kekuatan seorang janda dibandingkan dengan hakim tidak ada apa-apanya. Nah, kadang kita pun mengalami hal seperti itu, saudara. Diperhadapkan dengan masalah seperti ini, ya. Diperhadapkan dengan masalah seperti ini. Kita melihat kesukaran yang seperti raksasa yang begitu gede, saudara, begitu besar, terus dilawan, dihadapi dengan Daud yang kecil, yang masih muda. Orang kan melihat ini perbandingan yang gak seimbang. Perbandingan yang tidak mungkin dimenangkan oleh Daud. Itu memang cara pandang akal yang sehat, ya. Kalau kita tidak punya akar, tidak punya pengertian di dalam firman Tuhan, ya, maka orang beriman itu akan mengalami peristiwa seperti Saul. Takut, gemetar, sembunyi, saudaraku. Dalam 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan. Sebab tidak ada di Israel yang bisa melawan Goliat yang begitu tinggi, 6 hasta sejengkal, begitu tinggi, ahli perang dari mudanya. Hal-hal seperti ini, saudaraku, kalau kita sebagai orang beriman tidak berakar di dalam firman Tuhan, maka kenyataan ini akan juga terjadi dalam kehidupan orang beriman. Kita melihat sekarang kesukaran-kesukaran yang begitu gede. Secara pikiran, gak mungkin memenangkan. Fakta-fakta yang ada kita melihat, perusahaan besar, retail besar, semua pada berguguran. PHK terjadi di mana-mana. Sampai orang berkata, sudahlah asal ada kerjaan terima saja. Jangan rewel, terima saja. Sekalipun tidak memenuhi ekspektasinya mereka. Ya diterima saja lah, diterima. Pokoknya ada yang bisa dikunyah. Ada yang bisa dimakan cukuplah. Sampai begitu, saudaraku. Begitu juga orang Israel. Waktu Goliat menantang, ayo berikan seorang dari pihak kamu. 1 lawan 1 gak ada. Tidak muncul pahlawan. Ya. Nah, selama 40 hari, saudara bisa bayangkan stresnya macam apa. 40 hari diancam siang malam. 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bukan waktu yang singkat, saudara. Mungkin tidur aja sudah terganggu. Ya. Begitu mendengar teriakan-teriakan dari orang Filistin, sudah sangat terganggu. Bisa-bisa stres berat, saudara. Ya. Bisa-bisa stres berat.
rakyat kalau sudah stres bisa ngambil tindakan-tindakan yang di luar pemikiran manusia yang wajar ya, selama 40 hari. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun sedang diperhadapkan. Kalau kita hanya berfokus kepada kesukaran, ya, lama-lama bisa stres. Lama-lama bisa stres. Sebab saat orang itu fokus pada kesukaran, dia lupa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yang dia dengar, yang dia lihat hanya fakta yang ada. Sulit. Kalau kita mungkin pergi, kalau ibu-ibu pergi ke pasar, pada mengeluh. Yang kanan, kiri, depan, belakang pada mengeluh. Semua harga melonjak naik dan seterusnya. Ya, seterusnya. Ini ancaman-ancaman ini real, nyata, saudara, nyata. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa kita punya Tuhan yang perkasa. Mari kita melihat, ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul nggak yakin, nggak percaya, saudara. Ini orang masih muda, kemerah-merahan pipinya mau melawan Goliat. Sama dalam satu peristiwa waktu di Israel terjadi masa kekeringan selama 3,5 tahun, Elia punya iman. Elia percaya di mana-mana sudah kekeringan. Elia berdoa. Elia tidak terpengaruh oleh sikon. Waktu Elia berdoa, jawaban Tuhan itu hanya awan sebesar telapak tangan. Apa artinya? Sama seperti Saul, Tuhan kirim Daud untuk melepaskan bangsa Israel dari tindasan orang Filistin yang selama 40 hari berkoar-koar. Waktu Elia melihat pertolongan Tuhan yang kecil, dia tidak berfokus pada kenyataan, tapi dia punya iman dan dia mulai perkatakan. Cepat beritahu Ahab, hujan sebentar turun. Selesai berkata, seluruh menjadi gelap. Kata-kata iman bukan main, saudara. Perkataan yang sesuai dengan firman Allah itu menarik kuasa Allah turun. Dan betul, hujan deras terjadi. Begitu juga waktu Tuhan kirim Daud untuk menolong bangsa Israel, raja, rakyat betul-betul sudah krisis imannya, sudah tidak berdaya lagi. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Daud bercerita. Daud menyaksikan apa yang tidak mungkin, itu mungkin bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dia cerita di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini di tengah-tengah Saul mengatakan, gak mungkin, kamu tuh masih muda. Goliat itu dari kecil sudah ahli perang. Sangat tidak mungkin. Tapi Daud tidak takut, Daud tidak gentar oleh kata-kata daripada Saul yang mengecilkan. Iman Daud tetap kokoh. Dia berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku,
maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini Daud menceritakan, ini nggak mungkin singa, beruang bisa aku kalahkan kalau bukan karena Tuhan. Jadi mata Daud melihat Goliat, dengar daripada Saul, tapi imannya tidak luntur. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sebab itu Tuhan ingat, ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan. Kita perlu ingat, hari-hari yang lalu, kalau Tuhan sudah tolong, padahal ini nggak mungkin bisa tertolong. Padahal nggak mungkin ini bisa selesai masalahnya. Tapi bisa selesai. Kita mesti ingat, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu juga Daud tidak merasa terintimidasi dengan perkataan Saul. Nggak mungkin. Daud tidak. Daud punya keyakinan dulu Tuhan sudah tolong aku. Berarti sekarang Tuhan pasti tolong saat aku menghadapi orang Filistin itu. Ya, saat aku menghadapi orang Filistin itu. Akhirnya kita melihat, saudaraku, orang yang punya iman sekalipun sedang menghadapi tantangan yang begitu besar, imannya tidak kendor, tidak mengalami krisis iman. Tapi justru dia berkata, sebelum perang, Daud sudah berkata, pasti menang. Haleluya. Kata-kata iman itu bukan main. Apa yang kau ucapkan, Tuhan yang akan mengerjakan. Apa yang kita ucapkan dengan yakin, maka Tuhan yang mengerjakan. Bagian Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Bagian kita kerjakan. Tuhan minta kepada kita beriman. Jangan ragu-ragu. Bagian Tuhan, Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang memberikan kemenangan, bukan kita. Ya. Nah, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, jangan sampai terjadi krisis iman dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ya. Sebab ini sudah ditulis loh saudara. Nubuatan ini sudah ditulis. Nanti pada akhir zaman akan banyak orang-orang yang mengalami krisis iman. Kalau sudah krisis iman, itu berarti kekalahan di depan mata. Ya. Perhatikan baik-baik peristiwa ini antara hakim dan janda yang tidak berdaya. Sekalipun ini punya kekuatan, ya, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita mengalami kesukaran yang makin lama bukan makin kecil, makin lama makin besar. Makin lama makin dahsyat. Tetapi orang yang punya iman, dia bisa berkata, hati raja dalam tangan Tuhan. Janda ini melihat, engkau hakim, aku punya Tuhan. Amsal 21. Amsal 21 ayat yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jangan takut saudara. Ya. Kita semua akan mengalami. Makin lama sebab firman Tuhan mengatakan, disempurnakan di dalam banyak kesukaran, dalam banyak aniaya. Ya. Sebab itu biar kita kokoh. Hendaklah engkau berakar, bertumbuh, berteguh di dalam Tuhan. Ya. Bukan di dalam yang lain, bukan kata ini dan kata itu. Nah, kita melihat perkataan yang diucapkan oleh Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-42 sampai 44.
Saudara perhatikan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin pikir, siapa sih pasukan panglimanya Israel, pahlawan perangnya Israel? Ternyata orangnya kecil, kemerah-merahan, dan dia menghinakan, dia lupa Immanuel. Dalam kehidupan Daud, Allah menyertai Daud. Lupa, gak tahu dia. Dan Daud berkata apa? Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin yang mengutuki Daud. Jadi dikutuki Daud oleh dewa-dewa orang Filistin. Tapi Daud, apa saudaraku? Kita melihat Daud berkata apa? Di dalam ayat yang ke-44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada binatang-binatang di padang. Nah, ini pernyataan yang diucapkan oleh orang Filistin. Ya. Tetapi saudara perhatikan di ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Jadi dengan kata lain, dia berkata, Allahku lebih gede daripada dewa-dewamu. Daripada Allah ilah-ilahmu, Allahku lebih gede. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah luar biasa. Haleluya. Belum perang, kata-kata iman dilontarkan. Ya, pernyataan kekuatan kata-kata dilontarkan. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Jangan diam, saudara. Jangan diam. Dekat mulut kita ada perkataan iman. Ya. Sebab apa, saudaraku? Kata-kata yang dilontarkan oleh musuh, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa lemah, kita bisa kalah, kita bisa frustasi. Coba kita melihat Bilangan 13. Bilangan 13:32 sampai 33 dilanjutkan. Bilangan 14 ayat pertama sampai ketiga. Bilangan 13:32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sini, di sana, adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi Musa ngirim 12 pengintai, 10 memberitahu, waduh, oh penduduknya tinggi-tinggi makan orang lagi, raksasa-raksasa. Nah, orang yang mendengar, karena dia tidak tahu sikonnya, langsung kecil, ciut, hatinya takut. Tapi tidak demikian dengan Kaleb. Yang dipandang, yang dilihat, yang dihadapinya sama. Tapi beda pendapatnya. Bilangan 14 ayat 1.
Lalu, nah ini reaksi bangsa Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu juga. Pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini pernyataan dari Israel. Tapi Kaleb tidak, saudara. Ya. Persoalan yang sama, si A, orang beriman si A melihat, orang beriman si B melihat, tapi cara pandangnya beda. Kalau cara pandangnya beda, penyelesaiannya juga beda. Nah, kalau yang satu cara pandangnya negatif, nangis, sedih, takut. Tapi Kaleb tidak. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 dikatakan demikian. Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Satu mengatakan makan orang, betul. Tapi Kaleb Yosua itu melihat, wah ini luar biasa. Ini negeri indah, kita harus menang. Nah, dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya, diberitahu saudaraku, hanya di ayat 9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Waktu Yosua Kaleb mengeluarkan pernyataan, ini orang Israel marah. Yosua berkata, betul, itu negeri itu bukan main. Berlimpah susu madu, bukan main. Terus mereka yang tidak punya iman marah. Ya, marah. Sama-sama melihat kesukaran, sama-sama menghadapi kesukaan. Reaksinya tidak sama. Nah, Yosua Kaleb memberitahu kuncinya, asal jangan memberontak kepada Tuhan. Mengapa? Kalau seorang sekalipun dinamakan beriman, tapi dia berontak kepada Tuhan, Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan sumber penolong yang luar biasa. Ya. Kalau Tuhan tidak menyertai, kita tidak mampu menghadapi kesukaran-kesukaran yang besar. Adanya stres, adanya nangis, adanya bersungut-sungut, mengeluh, tambah celaka, saudara. Tambah celaka. Tapi orang yang punya iman, sekalipun fakta yang dihadapi luar biasa, tapi bisa bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Sebab Nehemia 8:11 mengatakan kesukaan daripada Tuhan itu kekuatan kita. Nah, orang Kristen kalau nggak bersukacita, artinya nggak punya iman. Waktu menghadapi kesukaran, terus putus asa, tawar hati, habis kekuatan kita, lenyap kekuatan kita. Ya. Nah, dalam peristiwa Lukas 18, itu Tuhan
memberitahu kepada kita, coba kita lihat kembali. Di dalam Lukas 18, ayat yang pertama, Tuhan merindukan sebelum kedatangan Tuhan, jangan sampai kita tidak bisa berdoa. Karena apa? Menghadapi kesukaran yang begitu besar, akhirnya putus asa, akhirnya tidak berdoa. Padahal doa orang benar itu besar kuasanya, justru ditinggal. 3 murid dan Tuhan. Tuhan ajak mereka berdoa tidur. Tapi Tuhan tetap berdoa. Sekalipun yang dihadapi besar. Tuhan menang, 3 muridnya gagal. Sebab itu Tuhan berkata, hati-hati. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan ini jangan diabaikan. Ya, jangan dikecilkan. Kita belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa senantiasa. Nah, Tuhan tunjukkan kalau kamu berdoa sebab yang dihadapi ini hakim yang luar biasa. Tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Lawannya janda. Lah janda dengan hakim seperti nggak mungkin bisa menang. Nah, kunci kemenangannya diberitahu oleh Tuhan di ayat yang ke-7, 1 Samuel 18 ayat yang Lukas 18 ayat yang ke-7 diberitahu, dikatakan demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, intinya begini saudaraku, ya. Intinya Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Artinya begini, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, indah pada waktunya, tapi ada syaratnya. Di ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan kalau orang-orang pilihannya yang berseru, Tuhan akan jawabnya. Begini, sebab saudara, kita mesti lihat, loh saya kan sudah hidup benar, saya kan sudah ibadah, dan lain sebagainya yang dia tunjukkan. Firman Tuhan juga memberi penjelasan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 dikatakan kemalangan orang benar banyak. Bukan kemalangan orang berdosa banyak. Ya, kita paham. Kita mengerti kalau orang berdosa ya banyak kesukaran. Kalau rumah tangga, salah satu hidup dalam dosa ya rumah tangga banyak mengalami kesukaran. Neraka di rumah tangga itu. Kita semua mengerti. Tapi di sini kemalangan orang benar banyak. Nah, lanjut, bukan titik, lanjut. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Artinya, sekalipun kita hidup benar, hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan menunjukkan kepada kita supaya kita mengerti, sekalipun kita hidup benar, waktu mengalami kesukaran, waktu mengalami aniaya dan seterusnya, jangan takut, ya. Jangan gentar, jangan sampai krisis iman, ya. Dan kalau seperti ini, akhirnya menjadi goyah, menjadi bimbang, ya, menjadi ragu-ragu. Nah, orang yang berdoa ragu-ragu, Tuhan berkatakan, jangan harap mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Sekalipun dikatakan orang benar, tapi ragu-ragu. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Nah, tapi di sini kita melihat saudaraku, ya, Daud sendiri hampir tergelincir. Karena dia berkata,
Tuhan, sia-sia aku bersih tanganku, sia-sia aku hidup benar, gak ada gunanya. Nah, dari pelajaran ini kita melihat, saudara, bahwa orang benar pun masih bisa mengalami kesukaran. Tetapi Tuhan melepaskan semuanya. Mazmur 73 ayat 13 sampai 17. Ya. Sia-sialah, ini pernyataan Daud, sia-sialah aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud, ya, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ya, kita melihat orang yang berbuat dosa, kok enak ya, kok makmur ya, kok rasanya senang, ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Lihat akhirnya, Tuhan berkata, masuk ke tempat yang kudus untuk melihat. Tuhan akan memberitahu. Nah, ketika di dalam ketidakmengertian Daud akhirnya masuk, saudaraku. Kita mesti banyak belajar duduk di bawah kaki Tuhan supaya tidak kecewa. Ini firman Tuhan ditulis. Daud sendiri kecewa, hampir dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Tapi untung tidak. 21 Mazmur 73 21 sampai 28. Nah, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, artinya di dekat Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi saudara perhatikan, kalau mungkin ada di antara kita, Tuhan, bukankah aku ibadah dengan setia? Bukankah aku pelayanan, melayani engkau, berbuat sesuatu yang baik kepada sesama, itu semua indah. Tapi manakala mengalami pencobaan, kesukaran, ingatlah akan firman Tuhan. Daud mengatakan sampai dia masuk ke tempat kudusnya, baru dia melihat kesukaran-kesukaran yang datang itu untuk mendewasakan rohani kita. Sebab kesukaran itu pasti tidak lebih dari kekuatan kita. Dan Tuhan memberikan jalan lepas kalau kita tidak mengeluh, kalau kita tidak bersungut-sungut, sehingga mata kita bisa melihat jalan lepas itu yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Jadi saudara perhatikan di Mazmur 73 sudah baca sungguh-sungguh, Daud orang yang benar masih bisa mengalami kesukaran. Nah, dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Aku berkata kepadamu,
Ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain, Tuhan pasti berada di pihak orang yang benar. Mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Ya. Jadi sekalipun mungkin pertolongan itu belum datang, fakta-fakta terus melintas di depan mata, di depan pikiran kita, sehingga mungkin membuat hati kita bergetar, takut. Jangan saudara. Tuhan pasti mendengarkan, pasti membela, membenarkan. Ya. Sebab dari zaman wasiat lama sampai hari ini kita memiliki nama pembela kita, Tuhan Yesus Kristus. Dipastikan ia tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai hari yang akan datang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan mengatakan berikutnya, Tuhan pasti menempati saudaraku, tapi yang jadi pertanyaannya, adakah ia mendapatkan iman di muka bumi ini saat kedatangannya? Ini yang mengerikan. Ini yang mengerikan. Iman orang Kristen bisa luntur, mengalami krisis iman. Padahal Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Tuhan. Luar biasa. Serangan musuh, ya, kesukaran, itu semua serangannya untuk mematikan iman orang beriman. Kalau tanpa iman, bagaimana mungkin bisa berkenan kepada Tuhan? Artinya tidak memiliki kerajaan sorga. Sungguh mengerikan. Biar peristiwa Lukas 18, Mazmur 73, kita renungkan baik-baik. Peristiwa 1 Samuel 17 tentang Saul. Kata-kata Saul yang seolah-olah mengintimidasi Daud, tapi Daud tidak gentar. Kutukan-kutukan dari orang Filistin, ya, dan lain sebagainya. Daud tetap percaya, sebab dulu Tuhan sudah pernah lepaskan beruang singa, lepas. Dan waktu menghadapi kesukaran, dia sangat yakin sebab Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga kalau kita melihat, ya, sebab itu bertekunlah di dalam firman Tuhan sehingga kita bisa melihat kalau dulu Tuhan bisa menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dengan cara yang ajaib. Kalau dulu Elia bisa menolong janda Sarfat, perempuan Sunem yang anaknya mati. Janda Sarfat, Tuhan yang sama. Tuhan tidak pandang bulu. Roma 2:11. Tuhan tidak pandang bulu. Asal kita percaya, asal kita yakin, mujizat pasti terjadi. Kesimpulannya, satu, iman yang betul itu Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Waktu kesukaran datang, kita mungkin belum melihat campur tangan Allah. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego belum melihat. Justru detik-detik terakhir, dia tetap percaya. Dilempar di dalam gua singa, percaya. Akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Dilempar ke dalam api, dapur api, mujizat Tuhan terjadi. Sebab itu iman yang betul sekalipun tidak melihat tetap percaya. Dua,
Sekalipun mustahil bagi kita, yakinlah janjinya. Sesuai Lukas 18 ayat 7, benar. Ya, orang benar, orang pilihan. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. 3, miliki iman seperti Daud, meskipun faktanya mustahil. Dia berkata, engkau datang, tombak, lembing, dan lain sebagainya. Aku datang dalam nama Allah Israel yang kau hina, kau hujat, kau kata-katai. Haleluya. Kita jangan kecil hati, saudaraku. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat-saat ini, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Seperti Daud berkata, orang-orang berkata, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Jangan bimbang, jangan ragu, jangan kecil hati. Ya, tetap katakan seperti 1 Samuel 17, 45 sampai 47. Yang keempat, bertumbuhlah dalam iman. Iman kita rata-rata mulai dari iman yang kecil. Tapi waktu dilatih menghadapi kesukaran, kita pakai iman, dilatih terus, akhirnya menjadi iman yang besar. Ya, iman yang besar mengalahkan kesukaran-kesukaran yang lebih gede. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Kalau ada, ya, kita sudah mulai bimbang, kita sudah mulai meragukan, betul apa enggak? Ya, ada orang berkata begini, beberapa orang beriman sudah mulai gemetar. Betul enggak sih Tuhan itu ada? Betul enggak sih Tuhan itu nyata? Betul enggak sih Tuhan itu bisa menolong aku? Ingat, dalam peristiwa Lukas 18, sekalipun tidak ada titik lepasnya, tapi dikatakan orang pilihan, orang benar. Jangan takut. Allah ada di pihak orang benar. Mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan kalau orang benar ini bekerja, Tuhan berkata, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau kembali mengingatkan kami. Sekalipun kami sedang menghadapi kesukaran-kesukaran yang mustahil kami menangkan. Tapi kami tidak gentar, kami tidak takut. Kami punya Allah yang besar. Allah yang punya langit dan bumi. Allah yang pasti menolong. Allah yang sanggup membuat kami berkemenangan. Bahkan kami akan masuk dalam pawai kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap yakin, kami tidak ragu, kami tidak gentar. Sekalipun kesukaran-kesukaran yang dihadapi makin lama makin besar, pertolongan dan mujizat-Mu makin gede Tuhan, makin besar. Haleluya. Sehingga kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih memberkati umat-Mu dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, masa mudanya, pelayanan. Engkau memberkati. Siapa lagi yang kami harapkan kalau bukan Engkau ya Tuhan? Siapa lagi yang ada di bumi ini kalau bukan Engkau yang menolong kami? Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami tetap yakin, kami percaya, kami tidak mau ragu-ragu. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh. Menyertai perjalanan kami. Dan kami dengan yakin berkata, kalau Allah di pihak kami,
siapa lawan kami? Kami pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.